tolong untuk diangkat pakai timba yang biasanya dipakai untuk air, kadang kuat ya. Karena memang talinya itu terbuat dari ini apa? Bukan tali plastik, tapi ban yang hitam yang tebal itu. Tali ban Allah mobil. alam yang dipakai sumur ini di masa Nabi Yusuf ini jelas tentu kalau cukup untuk ngangkat anak kecil ya kuat sekali nih pasti. Nah, kita tidak bisa bayangkan ya di dalam sumur kayak gitu. Sampai kemudian ketika diangkat terasa berat, itu nyampe muncul. Dia bilang ketika farsalau waridahum fadlatal wahu, nyuruh orang untuk ngambil, yang pengambil air itu untuk nurunkan timbanya. Begitu diangkat terasa berat, ternyata kalau dia berkata, ya busyra hadza gulam, senang sekali ini ada nemu seorang anak muda, anak kecil. Nah, tapi yang ditemu ganteng, orang gantengnya sejagat. Ya akhirnya meskipun dia nggak tertarik, ya, tetap dijual karena zaman dulu memang ya begitu ya, dijual ya apa. Orang itu kan dianggap komoditas ya, ada kasta lah, ada kasta yang memang kalau dia tidak jelas asal usulnya, ya termasuk Nabi Yusuf kan dianggap tidak jelas, mau nemu di sumur, dijual. Gitu. Pasar ruhu bidoatan, waktu itu sebelum dijual, cara membawa Nabi Yusuf itu disatukan dengan dagangan. Karena memang akan dijual. Wallahu alimun bima ya'malun, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bi thamanin baksin darahima ma'dudat. Dan kemudian Nabi Yusuf dijual murah dengan hanya beberapa dirham saja. Jadi mata uang zaman itu mata uang yang real betul ya, nggak kayak sekarang mata uang kertas kadang nggak jelas harganya. Sekarang udah berapa? 16.000, 17.000 per dolar. Gimana kok dinaik turunkan seenaknya itu? Kalau zaman dulu enggak, patokannya jelas dinar sama dirham, uangnya nyata itu. Uang 10.000 ya memang harganya 10.000. Sekarang kan enggak ini. Uang kita ini kan bukan ekstrinsik, intrinsik ya. Nilai yang terkandung sama. Kalau dulu sama. Nilai emasnya 1 gram ya segitu. Nah, yang diceritakan di sini Nabi Yusuf dijual hanya beberapa dirham. Kalau dirham itu perak, kalau dinar itu emas. Saya ulangi, kalau dinar itu koinnya terbuat dari emas, tapi kalau dirham itu koin itu terbuat hanya dari perak. Nah, ini hanya dijual dari beberapa keping perak saja. Jadi benar-benar Nabi Yusuf dihargai murah sekali. Wa kanu fihi minaz zahidin, karena memang yang nemu para sayyarah itu memang tidak tertarik sama siapa? Nabi Yusuf ya. Mungkin selain tidak tertarik karena ini ya mungkin karena merasa angel ramutane be wong ganteng gini gitu ya. Mahal ini mesti modal panjang ini. Gantengnya kayak gini dijual aja. Maka kemudian dijual memang. Wa kanu fi minaz zaitin, dia tidak suka kalau dijual. Wa qala alladzi ishtarahu min mithl imraati akrimi maswa asa yang fa'ana aw natakhidahu waladan. Yang beli itu kebetulan seorang pembesar Mesir yang beli ini. Seorang pembesar Mesir. Jadi orang yang dari Mesir yang beli itu seorang Mesir, seorang Al-Aziz, seorang ya berkuasa lah, terutama di perbendaharaan. Meskipun bukan kok penguasa tunggal kayak Fir'aun gitu, bukan. Tapi dia berkuasa di bidang terutama perbendaharaan. Ada yang nyebut namanya Kitfir. Tapi ada juga yang menyebut namanya Zulaikha atau Zalikha. Ada yang nyebut namanya Ra'il, si istri tadi lah. Istrinya penguasa tadi. Namanya menurut cerita berbeda-beda. Tapi wallahu siapapun namanya, kita nyebutnya sebagai Zulaikha ya. Dia yang kemudian, tolong jangan
abaikan dia, biarkan dia nanti mungkin akan asai yang fa'ana, dia akan bermanfaat untuk kita entah untuk apa nanti. Atau au natakhidahu waladan. Konon si pembesar Mesir ini tidak punya keturunan. Sehingga dengan nemu seperti ini langsung diadopsi untuk jadi keturunan mereka. Nah, diadopsi ini pun begitu. Ketika diadopsi tapi kok ya nanti akan cerita panjangnya. Wakadzalika makanna li Yusufa fil ardi. Lalu demikianlah kami berikan kedudukan yang baik bagi Yusuf di bumi ini. Walunu'allimahu, dan kami mengajarkan kepada Yusuf tentang apa? Takwilil ahadithi, tentang takwil mimpi. Ini ya dulu ya. Tentang mimpi ini ya, tentang mimpi. Ini. Kok ngelir-ngelir gini saya? Saya rada ngantuk ini, gimana nih? Aduh. Saman, gimana caranya saman biar saya nggak ngantuk? Padahal cerita yang mau saya ceritakan ini penting ini. Minum air hangat, terus sama makan biskuit yang kemarin, guys. Oke, terus sambil dipijitin belakang gitu ya Pak Jaya? Buatan sakno nyonya ini. Jadi tentang mimpi itu gini dulu ya. Jangan pernah meremehkan mimpi. Ya, saya ulangi, jangan pernah meremehkan mimpi. Meskipun juga hati-hati jangan langsung percaya tentang mimpi. Ya, ini tipis perbedaan. Jangan meremehkan mimpi, kebenaran mimpi, tapi juga jangan terlalu taklid terhadap gampang mempercayai mimpi. Ingatlah ya, sebagian wahyu kepada para nabi itu disampaikan lewat mimpi. Ini sebagian orang kadang, apa itu ajaran kok mimpi. Sebentar. Jadi pertama saya sampaikan ke sampean, jangan meremehkan mimpi karena mimpi itu satu di antara jalur yang dipakai Allah untuk menyampaikan wahyu. Yang pertama. Yang kedua, dalam beberapa peristiwa hebat, peristiwa besar, di dalam sejarah para nabi maupun para salafus saleh terdahulu, itu mimpi berperan besar. Itu ya. Mimpi berperan besar. Kita sebulan atau 2 bulan lagi itu akan hari raya Idul Adha. Itu. Ngapain kita selain sholat? Ritual yang paling terkenal ketika Idul Adha. Menyembelih sapi, kuda, kerbau, unta, atau kambing. Menyembelih. Itu kan yang paling masyhur dari peristiwa Idul Adha. Loh, tetapi sampean tahu nggak bagaimana sampai terjadinya pengorbanan atau kurban kambing, sapi, dan sebagainya? Itu berawal dari mimpi. Itu berawal dari mimpi itu loh. Mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, aku melihat katanya dalam fil manami, di dalam mimpiku, bahwa aku harus menyembelih engkau ya Ismail. Itu mimpi ditaati. Jadi dan banyak lagi tentang mimpi itu yang menjadi satu kebenaran. Tetapi juga hati-hati, jangan gampang orang lalu misalnya saya tadi malam mimpi ketemu Nabi Muhammad sungkem sama saya, nggak usah dipercaya kayak gitu-gitu. Nggak mungkin gitu. Saya tadi malam mimpi ketemu Nabi Ibrahim mencium tangan saya, karena sampai kemudian, ayolah, bukan berarti Nabi Ibrahim nggak mungkin mencium tangan sampean, tapi mimpi yang hak mesti tidak akan bertentangan dengan syariat. Sama dengan mimpinya Nabi Yusuf, ini kan mimpi yang bukan kemudian dalam bentuk wahyu, tapi petunjuk, clue bahwa akan terjadi itu. Dan benar,
mimpinya tentang inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa. Aku melihat 11 sama berkumpul, gitu kan? Li sajidin sujud padaku. Nah, ketika Nabi Yusuf bilang begitu, itu nanti seperti apa enggak tahu, tapi Allah kemudian memberitahu. Ahada asyara itu ternyata 12 saudaranya itu, bintang-bintang itu. Yang matahari adalah ayahnya, yang rembulan adalah ibunya. Semuanya memang pada saat itu kemudian di akhir cerita nanti yang nanti kita pelajari lagi adalah kembali sujud bukan dalam arti menyembah ya, tapi taat, tunduk patuh. Jadi jangan kemudian kalau ada mimpi, apalagi ada hadis bahwa mimpinya orang beriman itu petunjuk, bahkan ada yang berupa karomah, ya. Jadi jangan meremehkan mimpi. Tapi jangan gini, Gus saya kepengen dapat si A, misalnya si siapa si Baiduri misalnya ini. Saya pengen dapat itu. Zaman sholat istikharah. Tapi sebelum sholat istikharah itu yang dipandangi fotonya si Baiduri itu. Tiap hari yang disebut oh Baiduri, oh Baiduri. Begitu zaman sholat, tapi dengan sudah masih lalu ya nanti mimpi, tapi mimpi itu yang mimpi impen-impenan. Sehingga itu. Maka yang di sini disebut minta wil ahadithi, nanti akan diceritakan tentang Nabi Yusuf membuka makna dari mimpi teman selnya. Kemudian Nabi Yusuf juga menyampaikan tentang mimpi penguasa Mesir saat itu. Tentang ada 7 ekor sapi dan lain sebagainya itu. Jadi itu diajarin Allah. Allah yang mengajarkan, ya. Wallahu ghalibu ala amri walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Bahwa Allah itu berkuasa atas semua urusannya dan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW diberitahu tentang apa yang gaib, itu bukan karena Nabi Muhammad itu tahu yang gaib, tapi diberitahu Allah. Sama dengan Nabi Yusuf ini, ketika Allah memberikan mukjizat berupa tahu takbir dari mimpi, ya bukan karena hebatnya beliau, tapi karena diberitahu Allah. Gitu. Kayaknya beliau sendiri kan berseling berkata, la aqulu, bukannya aku ini pernah mengatakan a'lamul ghaib, tahu barang gaib, tapi walakin Allah yang semuanya itu, ya. Apalagi wallahu ghalibu ala amri walakin aktsarun nasi la ya'lamun, cuma kebanyakan orang tidak tahu kalau Allah itu maha menguasai yang gaib maupun yang lahir. Oke, saya itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Tentang Nabi Yusuf dan pelajaran yang bisa kita ambil. Silakan. Ayo ada? Silakan. Permisi Gus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Nih Gus, mau tanya bagaimana cara menentukan tentang mimpi itu hak atau yang batal, Gus? Terima kasih. Ya, jadi kalau mimpi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam,
kalau mimpi itu tidak merusak, ya. Jadi misalnya ada mimpi kamu sampean didatangi orang yang bercahaya, berbaju putih, bercahaya, kemudian ngaku Nabi Muhammad, gitu ya. Aku ini Nabi Muhammad. Ya kita gimana tahu caranya bahwa itu Nabi Muhammad? Jadi orang sekarang misalnya ngaku mimpi ketemu Nabi Muhammad. Dari mana tahu kita itu Nabi Muhammad? Loh, Gus, Nabi Muhammad kan nggak bisa dipalsu. Ya iya memang Nabi Muhammad nggak bisa dipalsu. Tapi kalau dia misalnya memalsu wajah orang lain yang Arab, lalu setan dalam mimpi itu ngaku Nabi Muhammad, kan setan tidak sedang memalsu wajah Nabi Muhammad. Gitu loh. Bisa begitu itu. Nah yang kayak gini harus hati-hati. Maka gimana cara membatasinya? Yang jelas mimpi itu tidak boleh melanggar syariat. Yang kedua tidak boleh mimpi itu mengajak kepada kekerasan. Atau gitu kan. Yang ketiga mimpi itu kalau benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat. Kalau enggak, apalagi kalau kemudian mimpi yang nyerempet-nyerempet syirik dan sebagainya. Hati-hati. Ya gimana cara yang ngatain? Pokoknya mimpi itu petunjuk yang mengarahkan kepada keselamatan. Itu mimpi baik. Gitu. Jadi tinggal nyocokkan aja. Oh arahnya ini apa kok? Gitu. Kalau ketika sampean bangun tidur, dilihat polanya seperti apa. Jangan sampai kecolongan itu sebenarnya mimpi bukan petunjuk, tapi kita menganggapnya mimpi petunjuk. Jangan sampai. Gitu. Lagi? Gus Lori. Ya. Di sini disampaikan bahwa Allah memberikan kedudukan yang baik di bumi, gitu. Nah, tapi secara manusia normal, di awalnya kan Yusuf ini kan nggak enak, Gus. Artinya disenengin sama saudara-saudaranya. Kemudian yang kedua, dia dibuang. Nah, sangat dibuang pun, menurut cerita tadi, dia juga meronta, artinya nggak seneng kan gitu. Padahal ini kan dia ini disampaikan bahwa Allah memberikan kedudukan yang baik. Pertanyaan saya, gimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa sesuatu yang kadang menurut kita itu tidak baik, itu baik menurut Allah, Gus? Terus, Ya, jadi pada saat Nabi Yusuf dibuang, itu kan posisi Nabi Yusuf itu kan menjadi posisi apa ya, yang sangat rendah lah bargaining positionnya. Dianggap sebagai budak yang kemudian tidak hanya rendah derajatnya, tapi juga sangat minder lah, bikin orang itu. Jadi kalau kita melihat itu, gitu ya, menunjukkan bahwa Nabi Yusuf sendiri pun itu tidak terlalu peduli sebenarnya dengan perubahan status. Nabi Yusuf kan awalnya dianggap budak ya, lalu di situ kami berikan kedudukan di dunia. Kami berikan kedudukan di dunia apa ya? Jadi keluarganya para pembesar Mesir tadi. Nah, kalau kita lihat di situ bahwa Nabi Yusuf begitu sabar melayani, begitu neriman, kemudian tetap sabar nunggu sampai terbongkarnya semuanya itu. Sebenarnya Nabi Yusuf itu masuk ke lingkungan keluarga yang sudah mapan, yang sudah secara duniawi tidak lagi perlu itu. Nah, yang ditanyakan Pak Suki tadi gimana? Kalau gimana? Kadang sesuatu itu kan tidak baik menurut kita, guys. Tidak baik menurut kita. Bagaimana sesuatu yang tidak baik menurut kita itu kita rubah, ini adalah memang Allah demikian dan ini baik bagi kami. Nah, menggeser pemahaman ini loh, guys. Ya, dibuka dulu di Al-Baqarah ayat 216 Pak Jo.
Al-Baqarah 216. Coba dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul adzim. Nah, itu jelas sekali, Pak Jo. Jelas sekali di situ. Apa yang kamu anggap baik, seneng, ya, bisa jadi itu jelek buat kamu. Tapi apa yang kamu tidak sukai, kayak jihad fisabilillah, kayak tahajud, kayak sedekah, kayak ngaji, kayak gini, itu yang nggak kamu senengi, toh. Tapi itu baik justru sama kamu. Sementara joget-joget ke diskotik yang menurut kamu seneng enak, itu nggak baik untuk kamu. Gitu. Air putih sehat, kamu nggak suka. Tapi misalnya bir, minuman keras, nggak sehat, tapi kamu suka. Jadi memang bagaimana cara menyadarkan? Kita harus percaya bahwa hidup ini memang ujian. Namanya ujian itu menghadapi sesuatu yang tidak enak. Tidak ada ujian kemudian, ada ujian enak pun, ujungnya itu kayak gini misalnya, ujian enak ya. Sampai sedang panas di padang pasir perjalanan. Wis, siapa yang paling diinginkan? Emas? Tentu bukan. Apa yang diinginkan? Uang? Tentu bukan. Di padang pasir yang seperti itu, saman bawa emas 1 kilo sekalipun, yang saman cari apa? Air. Ya, lalu ujiannya begini. Seperti misalnya pasukannya Tolut. Ujiannya gini. Sudah diberitahu, nanti kamu akan ketemu 1 telaga air. Tapi ketika ketemu telaga air itu, kamu tidak boleh minum, kecuali seteguk atau 2 teguk saja. Loh, ini kan ujian kenikmatan ini. Kenikmatan terpapar banyak, tapi dilarang mengambil kecuali sedikit saja. Ini yang jarang berhasil. Lalu bagaimana caranya untuk ini? Ya, kita harus punya sudut pandang Allah, Pak Jo. Misalnya gini, Pak Jo. Nabi Muhammad SAW membawa seekor bangkai kambing. Lalu bangkai ini sudah jadi bangkai. Lalu telinganya yang cacat itu kan ada telinga kambing yang cacat puter itu. Ini diambil lalu kemudian nyampaikan kepada siapa? Khalayak ramai. Siapa yang mau beli telinga kambing ini? Oh ya Rasul, wong dikasih aja belum tentu mau, suruh beli, wong itu enggak kelihatan. Jeleknya untuk bangkai. Lalu sama Rasulullah sampai beberapa kali gitu diutang aja, enggak ada yang mau. Diberikan, enggak ada yang mau. Rasulullah bersabda, seandainya kamu tahu dunia seisinya dibanding akhirat, ya kayak kamu nggak suka sama bangkai telinga kambing tadi. Nah ini kan cara pandang Rasulullah. Cara pandangnya manusia itu bagus, enak, gitu. Nah coba dilihat lagi misalnya Pak Jo, dalam nanti banyak di surat Al-Kahfi itu, bahwa cara pandang manusia itu harus dirubah. Sudut pandangnya mengikuti Allah, baru nanti bisa. Tapi kalau sudut pandangnya masih dengan sudut pandang kacamata manusia, bahwa sukses itu harus punya tidur berbantalkan emas batangan misalnya, standar pakai itu, ya memang nggak nyambung, nggak nyambung gitu dengan standarnya Allah. Maka apa yang perlu dilakukan? Rubah dulu standar kita, ubah sudut pandang kita, mengikuti sudut pandangnya Rasulullah dulu. Itu nanti baru kita bisa lebih jelas mana yang sesuai nafsu dan mana yang tidak. Mana yang bisa melihat meskipun terasa jelek, tapi itu dibalik itu adalah baik. Tapi ada sesuatu yang bahkan meskipun tampak baik, tapi sebenarnya di dalamnya tersimpan tidak kebaikan. Jadi memang harus merubah sudut pandang dulu, mengikuti sudut pandangnya Allah. Ya.
Oke, lagi bahwa mimpi itu juga memiliki tingkat kehujahan yang besar, terutama mimpinya orang-orang saleh, mimpinya orang-orang yang taat kepada Allah. Itu mimpinya adalah petunjuk. Tapi kalau mimpinya orang yang hari-harinya jual togel, ya enggak usah didengar, apalagi mimpinya tentang angka, tentang apa gitu kan. Memang yang di tiap hari dicari ya seperti itu. Nah, maka mimpinya orang beriman lah, mimpinya orang soleh lah, yang benar-benar merupakan karunia dari Allah. Ya, saya itu bacaan kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wal ahya'i minhum. Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa lana fi man tawalla. Wa barik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadaita innaka taqdi wa la yuqda. Amin. Tabarak rabbana wa ta'ala tawakkal hamdulillah ma qad astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Amin. Allahumma tafa'na al-bara wa la qad hastina min syaitan. Rabbana atina wa lana syaitan. Amin. Amin. Rabbana wa naktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa qana lana hamdan wa lana fasan wa kafiran wa Amin. hasan kama dalimina wa hasan kama kadibina wa Amin. Amin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa bika rabbi yadurun la bisrana syaitan. Rabbana ja'alna muslimin wa qamtiratan muslimin wa qarin. Allah ta'ala na babar rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan wa yadul qadir wa tarawih. Amin. Allahumma fatir samawati wa alimil ghaibi wa syahadati rabbal kulli man yashhadu. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma rahmana bil Qur'an waj'alhu lana imaman Irna minhu manazina wa aqimna minhu jahilna warajubna bila wadahu iwa andara wan nahar alan hujat ya rabbal alamin.